Pertanyaannya adalah untuk apa orang seperti Agung yang berprofesi sebagai penjual es ini yang hanya lulusan SMA dimanfaatkan oleh peretas Biorka? Nah, ini akan kita bahas bersama dengan pakar keamanan siber Bang Pratama Persada. Selamat malam Bang Tama. Bang Tama, kenapa nih akhirnya Biorka memanfaatkan Agung yang kalau kita lihat profilingnya lulusan SMA, penjual es sampai ingin membeli akun channel Instagram, Telegramnya seharga $100 ini? Ya, kalau dilihat mungkin atau enggaknya ya mungkin, dikiranya, oh ya channel-nya namanya bagus gitu, dia mau bikin lagi nggak bisa, terus akhirnya dibeli gitu. Cuma kok saya agak berpikir ya, emang iya gitu, Biorka gitu, yang dia punya, data, nyuri data 1,3 miliar data SIM card, 105 juta data KPU, begitu walaupun nggak diakui, masa iya butuh orang untuk bikinin channel gitu. Ini menurut saya, agak agak susah ya, agak susah masuk di akal gitu. Karena kan kalau kita beli channel dari orang gitu kan kita nggak tahu orang itu ngamanin channelnya dengan baik apa tidak gitu. Apalagi channel ini kan mau digunakan untuk kegiatan, jual beli data curian ya kan. Berarti Bang Tama menyaksikan apa yang telah diusut oleh polisi saat ini yang akhirnya menetapkan Agung sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE dong? Iya, kalau kalau menurut saya, masih nggak masuk akal aja gitu, Masuk akalnya di mana Bang? Bisa dijelaskan based on iya, data ya? masuk akalnya gini, kita tahu bahwa ketika si Biorka itu dia menjual data pada saat itu awalnya adalah data dari, registrasi SIM card gitu. Mhm. Dia menjual datanya itu hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 jam 8.39 malam, oke. Kemudian MHH ini ketika dia ditangkap, dia bilang bahwa dia baru menjual, akun channel grupnya itu satu minggu sebelum ditangkap. Artinya kan itu sekitar tanggal berapa, 8 atau tanggal 9 September gitu. Mhm. Yang di mana sebenarnya grup Telegramnya sudah aktif saat itu, si Biorka ini, gitu, ya kan. Nah, kalau misalkan si Biorka ini udah punya grup Telegram, kemudian, dia beli punyanya si MAH ini gitu. Mhm. Terus terus buat apa dia dipakainya, orang dia udah punya grup Telegram sendiri kok udah eksis gitu, ya kan. Kemudian Mhm. yang kedua adalah ketika si MH ini kan, ketika ditangkap gitu, kan si Biorka juga masih aktif bilang bahwa, ini Dark Tracer salah kasih info nih, salah tangkap polisi Indonesia kan dibilang kayak gitu kan. Nah, Mhm. kemudian juga kalau kita lihat gitu, hubungan antara si Biorka dengan MAH ini kan seperti nggak ada hubungan apa-apa gitu. Emangnya kalaupun iya gitu, si MAH jual akun Telegram gitu, emangnya salah ya jual akun Telegram gitu? Kan nggak ada yang salah, emang emang dia tahu akun Telegramnya akan dipakai untuk kejahatan gitu. Orang kejahatannya udah berlangsung kok sejak 31 Agustus gitu, ya kan? Nah ini juga menjadi, agak aneh lagi Mhm. gitu dan Tapi kalau kita lihat dari keterangannya MH sendiri atau Agung ini menyatakan bahwa ia ditanyai di grup itu bahwa siapa yang memiliki akun ini dan akhirnya MH Agung ini bilang saya yang punya akun. Oke, saya akan beli seharga $100 secara Bitcoin begitu. Jadi yang Anda sanksikan ini keterangan yang disampaikan oleh Agung atau bagaimana nih Bang? ini memang harusnya ada ini nih, ada polisi yang nangkap nih biar kita bisa mengkonfirmasi ya gitu. Mhm. Karena saya juga masuk grup Telegramnya si Biorka ini gitu. Dan Telegram yang dibilang oleh Agung ini yang Biorkanism ini atau Telegram yang lain Bang? yang Biorkanism ini Biorkanism yang diakui oleh ya, Agung bahwa itu adalah Telegram yang ia buat ya? iya gitu. Oke. Ya kan? Makanya saya agak agak menyaksikan ya apakah apakah Mhm. benar gitu si Agung yang membuat channel itu terus melakukan take over, channel-nya gitu. Karena Oke. dari awal channel ini sudah ada gitu. Mhm, mhm, mhm. Sudah di-mention, sudah disebutkan sama si Biorka gitu bahwa kita boleh join gitu, kalau mau tahu tahu lebih jelas kita boleh Mhm, join gitu. Dan saat saat join itu pun gitu, saya sempat, men-challenge gitu karena nggak percaya bener nggak sih data yang Anda punya itu gitu. baik. Akhirnya kita memberikan nomor NIK gitu kan, Mhm. nomor NIK dia ada challenge-nya gini, "Silahkan
kasih nomor NIK atau nama atau nomor handphone gitu. Nanti saya kasih informasi yang lengkap gitu. Kita kasih nomor NIK dan dia bisa menyebutkan semua data-data yang kemarin disebutin itu dari nama, kemudian nomor kakak, Oke. alamat dan lain-lain, termasuk nama ibu kandung dan lain-lain gitu. Artinya memang dia punya data itu gitu. Bang Dan Tama, ini terkait dengan tadi seperti Anda tanyakan, harusnya ada polisi gitu yang menjelaskan ini. Saya ajak dulu di Bang Tama dan juga pemirsa Kompas TV untuk mendengarkan lagi soal motif dan sangkaan dari polisi terhadap Agung yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena membantu hacker Bjorka ini. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism. Ya. Adapun motifnya, ya, motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Ya, itu motifnya. Kemudian tim sus juga telah mengamankan beberapa barang bukti, yaitu satu buah SIM card, ya, satu buah SIM card seluler, ya. Kemudian 2 unit handphone. Motifnya adalah membantu Bjorka nih Bang. ya bener bener nggak dia mau membantu, dia kenal nggak dia si MH ini sama Bjorka gitu. Kalau membantu itu kan artinya bekerja sama bareng-barengan gitu, melakukan aksi menjual data yang sudah dimiliki oleh Bjorka gitu, atau membocorkan data yang sudah dimiliki oleh si Bjorka gitu. Tapi si MH ini dia kan kalaupun benar ya menjual akunnya gitu, kan motifnya dia kan cuma ekonomi aja kan. Dia bilang tadi gercep aja, dari nawarin $100 saya jual aja gitu. Tanpa tahu nanti itu akan digunakan untuk apa, kemudian yang beli siapa gitu kan, dia juga nggak tahu nih si Bjorka ini siapa gitu kan. Baik. Dia juga mengakui sebelumnya si Bjorka ini kan udah cukup famous ya kan gitu, udah cukup terkenal gitu. Ya udah dia jual akunnya itu aja gitu. Baik. Jadi yang dibilang bahwa bekerja sama membantu gitu, saya pikir kok agak jauh ya gitu. Nah, kita Membantu. nantikan saja nih nanti seperti apa nanti polisi akan mengusut lagi terkait dengan kasus ini, termasuk juga menjawab tadi keraguan dari Bang Tama. Tapi yang ingin saya fokuskan adalah seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga benar-benar bisa menjaga data yang ada ataupun siber yang ada di pemerintahan kita. Terakhir, Bang Tama. Ya kan sekarang Badan Siber Sandi Negara kan memang kurang efektif ya, dengan berbagai macam kekurangannya gitu. Dan kemarin udah dibuat satgas khusus gabungan antara 4 kementerian lembaga termasuk BSSN, Kominfo, Polri, dan satu lagi siapa lagi? Kominfo, BSSN, Polri, satu lagi BIN, Badan Intelijen Negara gitu. Ya udahlah, ini grup Satgas ini udahlah lakukan audit keamanan informasi, amankan semua sistem yang ada di pemerintahan kita gitu. Nggak usah kejar-kejar si hackernya dulu karena ribet mungkin gitu. Amankan dulu semuanya, begitu sudah aman, termasuk kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Kalau udah semuanya aman, sudah kuat gitu, barulah ofensif nih, cari nih siapa si Bjorka nih gitu. Baik, jadi fokusnya amanin datanya dulu ya, jangan fokus ngejar siapa Bjorka itu ya Bang ya. Kalau sekarang tangkap sini gitu, banyak hacker yang nggak setuju, marah, malah saling serang kementerian lembaga, sedangkan belum diperkuat malah jadi hancur berantakan lagi. Dan hari ini kita lihat loh di grup jual beli data itu banyak sekali data-data orang Indonesia, instansi Indonesia yang sekarang diperjualbelikan gitu. Cuma belum keluar aja gitu, belum dipublikasikan aja, terus data Dukcapil, data macam-macam gitu. Baik, kita nantikan nih bagaimana tim khusus yang telah dibentuk ini bisa bekerja optimal, dan termasuk menjaga semoga data dan juga ikut menangkap ya, membongkar lah siapa sebenarnya sosok dari Bjorka ini. Terima kasih Bang Pratama Persada telah bergabung di Kompas Malam membahas terkait dengan peretas Bjorka yang saat ini memang masih terus melakukan aksinya di tanah air. Salam sehat Bang.